Jumpa Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Akhir-akhir ini berita tentang perselingkuhan yang tertangkap basah meramaikan dunia maya. Bagaimana reaksi Anda ketika membaca kisah seorang perempuan yang terpergok sedang berzina? Tidak sedikit netizen yang menghakimi seolah-olah mereka sudah begitu suci dan tidak berdosa. Tapi ceritanya menjadi berbeda ketika perempuan yang tertangkap sedang berzina ini dihadapkan kepada Tuhan Yesus. Kisah tentang perempuan yang tertangkap sedang berzina dapat dijumpai di Injil Yohanes bab 8 ayat 1-11. Pasti Anda semua pernah mendengar cerita tentang itu, kan? Yesus sedang mengajar di Bait Allah ketika ia didatangi dua kelompok orang yang sedang bermasalah, yaitu orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang membawa seorang perempuan yang tertangkap basah ketika sedang berzina. Di dalam teks itu tidak disebutkan bahwa mereka juga membawa seorang laki-laki yang kedapatan sedang berzina dengan perempuan itu. Apa artinya? Artinya, dalam setiap kasus perzinahan, perempuanlah yang bersalah. Mengapa? Karena mereka berpegang teguh pada perintah Musa yang menyebut bahwa perempuan-perempuan yang berzina harus dilempari batu. Lalu kepada Yesus mereka bertanya, apa pandangannya tentang hal itu? Yesus dihadapkan pada dua pilihan. Tidak menghukum perempuan itu berarti ia tidak taat pada hukum Taurat, sementara kalau ia langsung menghukum, berarti ia tidak punya belas kasihan dan tidak mau mengampuni. Namun, Yesus tidak terjebak oleh permainan mereka. Yesus melihat sebuah situasi, yaitu ketika seorang perempuan yang diarak beramai-ramai, dikelilingi dan ditonton banyak orang yang siap melemparkan batu kepadanya. Perempuan ini pasti merasa malu dan sangat ketakutan karena nyawanya terancam. Menghadapi situasi ini, Yesus menulis dengan jarinya di atas tanah, lalu berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama kali melempar batu pada perempuan itu. Apa yang terjadi? Tidak ada seorang pun yang mulai melemparkan batu. Lalu, Yesus kembali membungkuk dan menulis lagi dengan jarinya di atas tanah. Lalu satu persatu, orang-orang pergi meninggalkan tempat itu, dan Yesus mengampuni dosa perempuan itu. Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Timbul pertanyaan di dalam pikiran Bapak Ibu sekalian pasti. Apa sebenarnya yang ditulis oleh Yesus di atas tanah itu? Bapak Ibu, ada beberapa teori. Teori yang pertama yaitu teori Santo Agustinus. Yesus mengingatkan bangsa Israel peristiwa dalam perjanjian lama, yaitu ketika Allah menulis sendiri 10 perintahnya di atas batu. Teori yang kedua, Yesus hanya mencoret-coret untuk mengalihkan situasi yang saat itu sedang panas. Yesus membuat situasi lebih tenang agar orang-orang Farisi dapat berpikir. Teori yang ketiga yaitu teori Santo Jerome, seorang imam, teolog, dan sejarawan abad keempat. Menurutnya, Yesus sedang menulis nama-nama orang yang menghakimi perempuan itu berdasarkan kitab Yeremia 17 ayat 13. Ada teori lain yang menyebut Yesus sedang menulis dosa-dosa orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, maka ia berkata, siapa yang tidak berdosa, lemparlah lebih dulu. Teori terakhir menyebut bahwa Yesus menulis dosa perempuan itu berzina dan hukumannya yaitu kematian. Karena tulisan itu dibuat di atas pasir, maka tulisan itu lenyap tersapu oleh langkah orang-orang yang berjalan meninggalkan tempat itu. Ini menggambarkan pengampunan Tuhan. Dari perbuatannya itu ada 3 hal yang ingin ditegaskan oleh Yesus. Pertama, tidak ada orang yang tidak berdosa. Yang kedua,
Yesus ingin membebaskan perempuan dari ketertindasan. Dan yang ketiga, melalui pengampunannya, Yesus ingin menunjukkan bahwa Allah adalah sumber kasih dan Maha Pengampun.